Sebagai sosok yang memiliki keahlian tempur di atas rata-rata, ia sangat mahir dalam menggunakan tombak dan pedang. Kemampuan bela diri dan kekuatan fisik seseorang biasanya sudah terlihat dalam latihan, kompetisi antar suku, atau tugas-tugas menjaga keamanan kabilah, meskipun tidak selalu dalam skala perang besar. Ketika sahabat mengabarkan kepada Nabi, justru beliau bersabda bahwa ia adalah penghuni neraka. Kabar pasukan Quraisy bergerak menuju Uhud membuat jantung kota berdebar kencang. Rasulullah segera memobilisasi pasukan. Satu persatu lelaki gagah mempersiapkan diri. Namun ada satu nama yang tidak kunjung muncul dalam barisan. Seorang lelaki bertubuh kekar dari Bani Zafar, ia hanya duduk di rumahnya. Ia enggan untuk ikut berangkat, karena ia sudah mendengar bahwa Rasulullah pernah bersabda tentang dirinya. Hingga akhirnya sekelompok ibu-ibu Madinah mendatangi Quzman. Wahai Quzman, apakah engkau ini seorang pengecut? Biarkan kami saja yang maju berperang. Jika engkau hanya diam di rumah seperti perempuan. Lihatlah, laki-laki bertubuh kekar ini, namun hatinya selembut kelinci. Wajah Quzman memerah, harga dirinya tersulut. Bukan karena agama, tapi karena gengsi. Quzman segera bangkit, meraih pedang dan melangkah keluar. Lalu bersumpah, Demi Allah, aku pergi berperang bukan untuk meninggikan agama Allah. Aku hanya menjaga kehormatan diriku dan kaumku. Perang Uhud meletus, pasukan kaum muslimin pun terdesak. Namun Quzman terus maju bak amukan badai. Bagaikan seekor singa lapar yang terus menerkam mangsa. 9 musuh pun tumbang di tangannya. Aksinya tersebut membuat kagum para sahabat. Subhanallah, belum pernah kami melihat pejuang sehebat dia. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat menandingi kehebatan Quzman. Orang ini bila terbunuh, pasti menjadi penghuni surga. Di tengah kekaguman para sahabat tersebut, Rasulullah memandang mereka dengan muram. Jangan kalian katakan begitu. Sesungguhnya dia adalah penghuni neraka. Mendengar perkataan Nabi, salah seorang sahabat merasa penasaran. Ia pun pergi untuk mengintai dan mengikuti Quzman yang saat itu terluka parah dan dibawa hingga ke Bani Zafar. Ketika Qatadah bin Nu'man menghampirinya, Berbahagialah wahai Quzman, engkau telah berjuang dengan hebat dan surga menantimu. namun Quzman membantah dengan tegas. Demi Allah, aku berperang bukan karena agama. Aku berperang hanya karena demi menjaga kehormatan kaumku. Karena tidak tahan dengan rasa sakit yang dideritanya, Quzman menancapkan pedang miliknya ke tanah, lalu dengan sengaja mengarahkan ujung pedang itu ke dada sendiri dan menjatuhkan tubuhnya ke atas pedang tersebut, dan ia pun mati saat itu juga. Sahabat itu kemudian kembali menemui Nabi dan bersaksi, Engkau benar-benar utusan Allah. Rasulullah tidak terkejut lalu bersabda, Sesungguhnya Allah benar-benar menguatkan agama ini melalui perantaraan laki-laki yang pendosa. niat yang salah sejak awal membatalkan amal sebesar apapun di akhir. Semoga Allah selalu melindungi kita dari hati yang tidak ikhlas dalam beramal.